Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam usrah yang terakhir di bulan Ramadan ini. Hari ini adalah di antara hari-hari yang istimewa dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, yaitu malam tadi adalah malam yang ke-27 Ramadan. Salah satu malam ganjil yang sangat diharapkan turunnya ataupun hadirnya Lailatul Qadar. Seperti kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar ini pada 10 yang akhir di bulan Ramadan. Dan di antara 10 yang akhir ini yang paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar adalah pada malam-malam ganjil. Selepas ini hanya tinggal lagi satu malam saja, malam ganjil, yaitu 29. Kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan Al-Mubarak yang hanya tinggal lebih kurang 3 malam saja lagi. Marilah kita rebut di malam-malam yang akhir ini tawaran Allah yang telah ditawarkan kepada kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di seluruh dunia tentang pahala yang telah Allah sediakan untuk siapa saja yang mau berusaha untuk menambah amal ibadah. Allah akan lipat gandakan. Semoga Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dan Ramadan yang akan memberikan kesan kehidupan kepada kita selepas ini menjadi orang yang lebih mendekatkan diri lagi pada Allah. La'allakum tattaqun. Seperti firman Allah, di antara matlamat puasa Ramadan ini adalah untuk menjadikan kita insan-insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya perjumpaan kita pada minggu terakhir ini akan disampaikan oleh anak Anda Arifah bin Yusuf, tapi rupa-rupanya beliau sangat sibuk sekali. Tadi malam sampai pukul 3 mungkin ya, baru sempat beristirahat, berkemas di sana sini. Jadi biarlah beristirahat dulu. Dan saya harap usrah semacam ini berlanjutan, bukan hanya di bulan Ramadan. Kalau kita masih bersedia ada masa, kita teruskan pada minggu-minggu berikutnya. Dan insya Allah akan lebih mengeratkan lagi tali persaudaraan antara sama kita.
Lebih-lebih lagi, tak lama lagi kita akan bukan hanya kehilangan satu ahli keluarga, tapi akan bertambah lagi satu keluarga yang akan menyusul anak Kendarahana ke Pulau Kanguru. Pulau Kanguru. Kita berdoa mudah-mudahan Allah segera memberikan keputusan untuk anak Kendarisa Nur untuk dapat diterima masuk ke negara Australia. Amin ya rabbal alamin. Usrah kita pada hari ini kita membahas berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri dan ziarah kubur. Bagi masyarakat Nusantara umumnya, masyarakat Bawean khususnya, seperti ada kaitan yang sangat erat antara hari raya ini dengan ziarah kubur. Walaupun sebenarnya tidak ada kaitan apa-apa di dalam agama kita. Kalau kita buka kitab-kitab, tidak ada yang membahas tentang kaitannya hari raya dengan ziarah kubur. Tapi entah macam mana, tiba-tiba baik di Malaysia maupun di Bawean secara khususnya, ini seakan-akan kalau di hari raya itu tidak pergi ke kuburan dulu, seakan-akan suatu kejanggalan, seakan-akan suatu kesalahan. Padahal boleh saja pada hari itu kita tumpukan untuk menyambut tetamu, kan macam itu kan. Kenapa kita sibuk-sibuk awal-awal pergi kuburan? Secara logiknya macam itu. Kenapa tak pergi semalam-semalamnya? Tapi itu sudah menjadi tradisi, ya biarlah berlalu macam itu saja, tak perlu kita serang-serang ini tidak boleh. Salah juga kalau kita mengatakan tidak boleh, salah juga. Adapun ziarah kubur ini, kata Rasulullah, kuntu nahitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Selamat pagi kepada cucu atu. Seorang saja kah? Yang lain mana cucu atu yang lain? Belum bangun? Balik kampung? Oh, hilang koneksi hilang. baru coba muncul. Baiklah kita teruskan ya. Jadi hari raya ini, coba mari kita cerita dulu sedikit tentang kaitannya dengan kejadian akhir-akhir ini. Kita dikejutkan, umat Islam di Indonesia dengan di Malaysia dikejutkan tentang suatu peristiwa di mana telah ada sekelompok umat Islam yang sudah merayakan Idul Fitri ini sejak hari Jumat yang lepas. Ini tak lain dan tak bukan, tempatnya ini berdekatan dengan tempatnya Obak Irwan ini. Ya. Mana Safwa ini? Tanya Obak Irwan. Mungkin Obak Irwan tahu tempat itu, sebab di Yogyakarta kan. Kawasan Gunung Kidul. Ada sebuah perkampungan di situ telah merayakan Hari Raya Idul Fitri pada Jumat yang lepas. Baru 25 Ramadan sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Katanya, yang peliknya, kata kiainya itu, dia langsung telepon kepada Allah. Allah ngendiko katanya, Allah mengatakan, ya sekarang kamu sudah berpuasa, sudah 29 hari, esok kamu boleh berhari raya. Selamat bergabung Cucun Safwa. Ini Atuk tengah cerita tentang orang yang telah merayakan hari raya Idul Fitri. Dengar cerita tak? Dengar berita? Ini Atuk sebut tadi tempatnya tak jauh dari tempatnya Obak Irwan nih. Coba tanya Obak Irwan nanti. Tahu tak tempat itu? Orang yang sudah beraya hari Jumat yang lepas itu. Kawasan Gunung Kidul. Katanya kiainya itu telah menelpon Allah, tanya kepada Allah, ya Allah kami sudah berpuasa 29 hari, bila raya nih? Ya esoklah berhari raya kata Allah. Karut marut, ya Allah. Atuk nak juga telepon kalau ada nomor telepon Allah yang boleh kalau sekarang nak tanya, tak sabar nak raya nih.
Ini semuanya karut marut, ajaran sesat, tak boleh ikut. Kenapa? Sebab Allah dalam Al-Quran telah menjelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang diwajibkan berpuasa itu, yang kutiba alaikumussyiyam itu tadi adalah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Kalau mereka mengatakan sudah berpuasa 4-5 hari sebelum itu belum bulan Ramadan. Belum bulan Ramadan. Islam mengajarkan, kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wa in ghumma 'alaikum faqbilul iddah. Kamu berpuasalah karena melihat anak bulan, dan berayalah karena melihat anak bulan. Kalau kamu terhalang melihat anak bulan sebab mendung ke apa, maka sempurnakan hitungan, yaitu 30 hari. Dalam kalender Islam ini hanya 2 kemungkinan, sama ada bulan itu 30 hari ataupun 29. Tak ada cerita baru dapat 25 dan nak raya, ini tak ada cerita. Ini cerita sesat, perlu dicari orang-orang itu, perlu dibawa ke pengadilan. Telah menyebarkan ajaran sesat. Sekarang Atuk tengah membahas berkaitan dengan Hari Raya dan Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri dan ziarah kubur. Ziarah kubur ini sudah menjadi tradisi kita dan dulunya dilarang oleh Rasulullah. Di permulaan Islam, ziarah kubur ini dilarang sebab takut ada unsur-unsur syirik atau perkara-perkara yang akan menyebabkan terjejas keimanan umat Islam di waktu itu. Tapi selepas Islam, keimanan mereka kuat, Rasulullah memperbolehkan, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kamu untuk ziarah kubur, tapi sekarang kamu boleh melakukan ziarah kubur ini. Dalam mazhab Syafi'i, ziarah kubur ini untuk kaum wanita makruh. Untuk kaum lelaki sunnat. Kenapa dimakruhkan? Sebabnya kaum wanita ini biasanya tidak tahan, ya, mudah tersentuh, takut meraung, takut apa, lagi-lagi kalau pihak keluarganya itu baru meninggal dunia kan. Bagi seorang istri yang baru meninggal dunia tidak boleh, haram ziarah kubur. Sebab apa? Wajib ihdad. Sejak hari pengebumian sudah tidak boleh ikut. Karena bagi wanita yang kematian suami wajib ihdad. Ihdad ini wajib berdiam di rumah, tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang berwarna-warni, berhias lah. Ya. Tidak diperbolehkan selama iddah. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Baik. Dalam tradisi kita, ziarah kubur ini berkaitan rapat dengan hari raya. Walaupun sebenarnya tidak ada kesunatan khusus untuk hari raya. Kita boleh melakukan ziarah kubur bila-bila masa. Sebab ziarah kubur ini ada fadilah tertentu. Di antaranya untuk orang yang berziarah itu sendiri. Yaitu untuk senantiasa mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadimil ladzat, kata Rasulullah. Perbanyak oleh kamu mengingati perkara yang akan merenggut segala kenikmatan. Apa dia? Yaitu al-maut. Ziarah kubur diantaranya akan menghadirkan ingatan kita pada kematian setelah melihat nisan-nisan yang bersusun teratur di perkuburan. Kita terkenang orang tua kita, nenek moyang kita yang sudah dipanggil menghadap Allah terlebih dahulu. Mungkin esok, lusa, ataupun bila kita pun akan kembali juga ke situ. Itu di antara fadilah ziarah kubur. Di samping berziarah kubur ini, apabila kita datang berziarah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, ma tayassara minal Quran, membaca surah Yasin, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Baqarah, akhir Baqarah, sekurang-kurangnya kita hadiahkan untuk orang yang meninggal dunia, maka pahalanya akan sampai juga kepada mereka.
Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain dari keempat mazhab itu mengatakan sampai, ya. Pahala orang yang ziarah kubur dengan menghadiahkan bacaan-bacaannya itu sampai. Di sini terangkan istahabbu lizairi ay yaqra'a surata Yasin bima warada an Anasin annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala al-maqabir fa qara'a Yasin ay wahda thawabaha lil amwat khaffafallahu anhum yauma id. Diterangkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatu ini juzuk yang kedua, mengutip keterangan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, ya, daripada sahabat Anas bahwasanya beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memasuki area perkuburan, maksudnya berziarah kubur, faqara Yasin, lalu di sana membaca surah Yasin, wahda thawabah lil amwat. Seterusnya selepas membaca surah Yasin, orang itu menghadiahkan pahala bacaan itu untuk seluruh orang yang meninggal dunia di situ, ya, di perkuburan itu. Bukan khusus kepada yang kita ziarahi saja, ya. Tapi dihadiahkan juga kepada seluruh orang yang mati yang ada di perkuburan itu. Khaffafallahu anhum yauma id. Maka pada hari itu, jika terdapat orang yang sedang disiksa oleh Allah sebab dosa-dosa mereka, maka Allah ringankan siksanya pada hari tersebut berkat doa kita, berkat hadiah bacaan kita kepada orang yang meninggal dunia. Wa kana lahu bi'adadi ma fiha hasanat. Dan bagi orang yang membaca itu, Allah berikan kebaikan sebanyak orang yang meninggal dunia yang dikuburkan di tempat itu. Jadi yang membaca dapat pahala yang banyak, orang yang dikuburkan di situ kita hadiahkan pahala banyak itu kepada orang itu juga mendapatkan bagian pahala. Nah, walaupun derajat hadis ini terangkan oleh pentakiknya hadis dhaif. Hadis dhaif ini masih boleh digunakan fi fadailil a'mal. Kalau hadis maudhu, hadis palsu ini tidak boleh. Ini statusnya dhaif. Tapi ada hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis berikut ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Ibnu Hibban serta Imam Hakim, wa hadisun hasan, derajat hadisnya hadis hasan, di bawah hadis sahih. Hadisnya wa qala alaihi salam iqra'u ala mautakum Yasin. Rasulullah bersabda, bacakan ke atas orang-orang yang meninggal dunia kamu itu surah Yasin. Nah, ini hadisnya hasan, hadisnya kuat, ya. Cuma ada lagi pembahasan dari para ulama siapa yang memberikan mauta. Ada yang mengatakan orang yang sedang nazak, yang menghadapi kematian. Nah, sebab itu para ulama menganjurkan supaya apabila ada orang yang hampir meninggal dunia, sudah nazak, ya, kita bacakan surah Yasin, diantaranya kita bacakan surat Ar-Ra'd diantaranya, ya, berpandukan hadis ini, ya. Dan juga kata sebagian ulama, kita boleh juga mengambil dasar pengertian hadis ini yang menyebutkan mauta, itu orang mati, bukan orang yang akan mati, ya. Jadi kita boleh mengambil berdasarkan hadis ini, kita juga sunat membacakan surah Yasin kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah dikuburkan ataupun yang belum dikuburkan. Cuma kalau orang yang meninggal dunia itu belum dikuburkan, masih berada di rumah kita, belum dirawat, maksudnya belum diganti pakaian-pakaian yang baru meninggal dunia itu, ini kita tidak digalakkan membaca surah Yasin di ruang tersebut. Nah, ini perlu, sebab kadang-kadang orang mengatakan, ini belum dimandikan, ini tak boleh dibacakan Yasin, haram. Tak, bukan macam itu, ya. Boleh saja. Dalam mazhab Syafi'i pun tidak dilarang, ya. Yang ada larangan dalam mazhab Hanafi.
yang belum diselenggarakan, belum ditukar pakaian-pakaian waktu meninggal dunianya, mungkin tahulah orang meninggal dunia, apalagi bila orang itu sudah uzur kan, mungkin pakaian-pakaiannya sudah kotor, sudah berbau, sudah terkena najis, maka pada waktu itu sunat hendaklah ditukar dulu pakaiannya dan dihadapkan kiblat dengan kepalanya ke arah timur kalau di sini, atau miring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Kalau sudah selesai itu, dalam mazhab Hanafi pun disunatkan membaca Yasin. Sebelum proses itu belum dilakukan, yang dimakruhkan membaca surat Yasin dengan kuat di ruang itu, sebab mengganggu proses penukaran pakaian itu saja ya. Dalam kitab ini juga diterangkan ya, dalam Fiqhul Islami wa Dilatuh tentang hal ini ya. Ya. Kemudian kadang-kadang ada sedikit kekeliruan bagi orang yang berziarah kubur. Kekeliruan itu yang aku maksudkan, kadang-kadang orang yang berziarah kubur ini dan masuk ke area perkuburan ya, hafal doanya. Saya hafal doa untuk ziarah kubur. Assalamualaikum ya kubur dan muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ada banyak versi di situ ya. Itu mula-mula masuk area perkuburan. Ya. Dan begitu masuk area perkuburan, sekurang-kurangnya kata Imam Ahmad kita hadiahkan bacaan-bacaan tertentu untuk semua orang di situ. Yaitu kita baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Al-Baqarah sampai Muflihun, dan akhir Baqarah dari Amanar Rasul. Hadiahkan semua kepada orang yang meninggal di situ. Kita dapat pahala yang sama dengan banyak jumlah orang yang meninggal di situ. Ini bukan bid'ah ya, bukan bid'ah. Yang bid'ah itu hanya orang yang suka membid'ah-bid'ahkan orang. Dalam madhabul arba'ah tak ada kebid'atan, tapi disunatkan ya. Kemudian setelah kita sampai ke tempat sanak saudara kita ingin berziarah, maka kita sekali lagi ucapkan salam. Assalamualaikum wahai Atuk Rahwam, umpamanya kan. Assalamualaikum wahai Atuk Yusuf. Nah, salam ke orang yang kita ziarahi ya. Nah, cara salamnya macam mana? Kita mendatangi kubur itu sama dengan kita ziarah kepada orang yang masih hidup. Kalau kita bersalaman, ucapkan salam ataupun berjabat tangan dengan orang yang masih hidup, macam mana caranya? Dari belakang dia kah ataupun berhadap-hadapan? Kalau kita mendatangi seseorang, kita nak berjabat tangan dengan orang atau mengucapkan salam, kita dari belakangnya ataupun berhadap-hadapan yang elok, yang sopan. Berhadap-hadapan. Ini ramai orang keliru. Ziarah kubur dari belakangnya menghadap kiblat, dari belakangnya mayit itu. Mayit kan menghadap kiblat kan. Mayit yang dikuburkan itu dia miring ke kanan, dihadapkan ke arah kiblat. Jadi datangnya bukan dari belakang ya. Kita datang dari hadapannya, berhadap-hadapan dengan mayit ya. Kita ucapkan salam. Ammas salam fayakun mustaqbilan wajhal mayit. Nah, ini keterangannya ya dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Dilatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Adapun ketika mengucapkan salam kepada orang yang kita ziarahi itu, orang yang sudah meninggal dunia di kubur itu, fayakun mustaqbilan wajhal mayit, maka hendaklah menghadap ke wajah mayit. Berhadapan dengan mayit. Assalamualaikum wahai Atuk, sebut namanya. Assalamualaikum wahai Tante Rehana. Assalamualaikum wahai Mamang Rasian Nur. Macam tu esok-esok kalau ziarah kuburnya ya. Dijawab oleh tante, Waalaikumsalam. Tapi tak dengar. Kita tak dengar suara yang menjawab itu. Kalau kita dengar dijawab nanti kita serap.
Oh, kita cabut lari nanti takut kan? Kita harap-harap tak ada yang jauh, pernah kan? Kalau kita bicara seorang-seorang nanti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cabut lari nanti. Atau kita pingsan nanti. Lagi-lagi yang dapat semangat macam Tante Arifah. Ya. Ini doanya diajarkan dari Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya. Kemudian ada belajar tu dekat adab dan jannah, dekat akhlak akad dan jannah. Assalamualaikum dia macam tu. Iyalah, sudah belajar kan. Sudah dalam pelajaran darjah itu sudah ada. Tinggal kita amalkan ya. Jadi sekarang dah tahu caranya, ikutlah caranya, yaitu pergi ke hadapan mayit dari arah barat lah kalau di sini ya. Untuk berhadapan dengan mayit. Sekurang-kurangnya baca ma tayassara minal Qur'an, apa yang kita baca yang senang-senang lah, yaitu kita adakan surah Al-Ikhlas ya, surah Al-Fatihah dulu, Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sambung ayat kursi. Kalau hafal permulaan Baqarah itu sampai Muflihun, yang akhir Baqarah itu dari amal Rasul sampai habis. Nah, kita berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa aku, kedua orang tua aku, dan dosa siapa yang meninggal itu. Nah, kita doakan dan semoga apa yang aku baca ini disampaikan padanya kepada siapa yang kita ziarahi itu. Nah, macam itu, paham? Kemudian ada lagi satu tradisi dalam hari raya itu, orang bersalam-salaman. Bukan salam-salam nak dapatkan ampau, maksudnya itu berjabat tangan. Orang berjabat tangan. Bolehkah kita berjabat tangan dengan siapa saja kaum kerabat kita? Boleh tak? Ada adik-beradik kita yang datang sama, berada dalam satu rumah itu, ada adik-beradik emak kita, adik-beradik bapak kita, ada sepupu-sepupu kita, ramai orang. Boleh tak kita salam-salam semua, jabat-jabat tangan semua dengan semua orang yang hadir, laki-laki perempuan? Boleh tak? Tak semuanya boleh. Dalam Islam tidak semuanya boleh. Yang kita boleh berjabat tangan itu musafahah ya. Bukan mengucapkan salamnya, tapi berjabat tangannya ya. Tidak semua orang kita boleh, walaupun kaum kerabat kita. Yang kita boleh berjabat tangan itu hanya orang yang ada kaitan mahram. Semua adik-beradik bapak kita itu mahram ya. Safwa semua adik-beradik ayah Bahar, semua adik-beradik ayah Bahar termasuk Mang Rasyanor. Ini namanya mahram. Mahram boleh berjabat tangan, boleh cium tangannya dan tak batal wudhu. Tapi kalau Mak Liza tidak boleh bersalaman dengan Mang Han, sebab bukan mahram. Begitulah janda gambarannya. Kemudian Safwa umpamanya Safwa dengan Tante Farid, dengan Tante itu perempuan lah, Angke Farid. Safwa dengan Angke Farid, mana tahu tiba-tiba muncul esok Tante Farid kan. Boleh tak rasa-rasa bersama Safwa? Boleh tak dengan Angke Farid? Tak boleh. Kenapa? Kenapa? Sebab bukan mahram. Nah, bukan mahram ya. Kalau
Tante Iva dengan Wajalal boleh bersalaman tak? Boleh, boleh. Kenapa? Sebab mahram. Mahram. Kalau ayah Bahar bersalaman dengan Wahajah Radiyah, Wahajah Dik, istrinya Wasaleh. Boleh. Kenapa? Sebab mahram lah. Bukan mahram. Ulang balik soalan tadi. Ayah Bahar bersalaman dengan Wahajah Dik di Plato. Boleh ke tak boleh? Berjabat tangan maksudnya. Tidak boleh sebab bukan mahram. Ya. Jadi kaidahnya macam ni. Semua adik-beradik ayah kandung kita itu mahram. Semua adik-beradik mak kandung kita mahram. Tapi pasangan adik-beradik orang tua kita bukan mahram. Tahu? Ada soalan. Ah. Kalau suami saya dengan obat Salihah, obat Zamilah, boleh ke tak? Suami Tante Nana boleh tak bersalaman dengan obat Salihah, obat Jamilah dan Mak Kulsum. Ini pertanyaan ini kita kena tahu. Tante Farid dengan uncle lah. Siapa cakap tante? Uncle Farid. Uncle Farid bersalaman dengan Wasaleha. Wasaleha itu mahram ke bukan? Bagi Uncle Farid bukan mahram. Sebab adik-beradik mertua saja. Adik-beradik mertua. Yang mahram itu ibu mertua. Ya. Ibu mertuanya adalah Kulsum. Dengan Kulsum mahram, tak batal wudhu, ya. Boleh berjabat tangan, boleh bersalaman. Tapi adik-beradik Kulsum itu bukan mahramnya Uncle Farid. Iya, nenek ummu bukan wah. Nenek ummu itu mahramnya Uncle Farid, ya. Jadi sampai bila-bila nenek ummu ini tak hilang, tahu. Atau mama kata mama dengan akak mahram lah. Mahram? Mama Liza. Dengan itu mahram sebab ayahnya suami. Ayahnya suami itu, ayah kandung maksudnya, bukan ayah tiri. Ayahnya suami itu adalah mahram. Mahramnya alat ta'bid selama-lamanya. Jadi ditakdirkan, na'udzubillah, kalau ditakdirkan macam Tante Ana berpisah dengan Uncle Farid, maka nenek ummu tetap mahram, tetap tak batal wudhu, tetap boleh musafah, boleh berjabat tangan. Sebab mahramnya itu tak hilang, alat takbid selama-lamanya. Lain dengan Tante Arifah. Tante Arifah menjadi mahram kepada Tante Farid, kepada Uncle Farid, tersalah. Tante Arifah menjadi mahram juga kepada Uncle Farid, tapi mahram sementara. Min jahatil jam'i. Mahram artinya tidak boleh selagi masih beristrikan Tante Rehana, tidak boleh menikah dengan Tante Iva. Ya.
Jam'i itu apa tuh? Mengumpulkan. Maksudnya bermadu. Selagi Tante Farid beristrikan Tante Rehana, maka di masa yang sama tidak boleh bermadu dengan Tante Arifah. Itu maksudnya mahram kepada Tante Arifah. Ya, bukan mahram alat takbid. Bukan mahram untuk selamanya, tapi mahram ya. Maksudnya Tante Ibu boleh salam ke dengan Uncle Farid? Tidak boleh. Itu yang nak Atuk terangkan. Yang boleh salam itu hanya mahram yang selama-lamanya. Tahu? Mahram yang hanya tak boleh dijadikan madu itu, bukan madu asli yang Atuk minum itu. Madu maksudnya kawin lain pada orang lain. Tahu madu? Ada orang yang suka madu, ada orang yang tak suka madu. Ya? Paham ya? Oke, ini kena pahami. Yang mana madu yang manis tu ke madu? Ada madu manis, ada madu pahit. Madu manis itu madu asal. Ain sin lam. Asal at-tabi'i, madu asli. Yang madunya lebah itu madu manis. Madu yang pahit itu madu orang sudah bersuami, tiba-tiba suaminya itu kawin lain. Itu madu yang pahit bagi seorang istri. Jadi Atuk nak terangkan ni, ya, esok-esok kalau ada siapa saja yang menikah, kemudian berpisah dengan suami, maka dengan ayah kandung suami itu, walaupun sudah bercerai, tetap mahram. Ya, tetap tak batal wudhu, tetap tak boleh kawin dengan bekas menantu, bekas mertua itu tak boleh kawin. Maksudnya mahram tak bolehkah kawin, haram menikah. Begitu juga dengan menantu atau dengan ibu Liza, ya, mahram alat takbid selamanya menjadi mahram. Paham? Jadi orang tua istri, orang tua suami, kalau sampai istri itu berpisah, masih menjadi mahram. Sebab ada orang yang tanya Atuk, ada kawan Atuk bercerai. Sudah lama bercerai dengan istrinya, sudah kawin dengan orang lain. Lama kemudian datang yang bekas mertuanya itu ke Malaysia dari Bawean. Dia tanya Atuk, aku confused lah, boleh tak aku salam dengan makcik ini? Makcik ini dulu menjadi mertua saya. Atuk cakap, boleh. Sebab walaupun kamu sudah bercerai, emak, ayah kepada istri kamu itu tetap menjadi mahram. Kamu tak boleh kawin dengan dia walaupun kamu sudah berpisah dengan anaknya. Itu katanya mahram dan tak batal wudhu. Maksudnya boleh juga bersentuhan, tak batal wudhu, tak haram, ya. Kalau kata cucunya, nanti kan dia dah berpisah, kan ada anak kan cucunya. Cucunya tu ke atuk atau punya macam mana? Hukum bukannya berlaku kepada suami isteri yang berpisah tu. Hukum mahram. Iya, lagi cucunya sama. Dia sampai ke bawah. Sampai ke bawah ke anak-anak. Tetap mahram. Walaupun dah berpisah. Kalau sudah berpisah tetap mahram, ya. Tetap mahram, tak hilang, sebab itu mahram alat takbid. Ke atas, jalur atas, ya, ke bawah, ke atas ikut jalur itu, satu jalur itu tetap mahram. Yang ke samping itu sudah bukan mahram. Macam anaknya, macam sepupu itu kan sudah ke samping itu kan. Itu dah bukan mahram, sebab itu boleh kawin. Ya, ada pertanyaan? Walaupun dia yang bekas menantu tu dah kahwin dengan orang lain, lepas tu dia ada anak dia tu pun mahram juga lah. Bekas menantu sudah kawin dengan orang lain, kemudian punya anak dengan orang lain itu.
Adakah masih ada kaitan dengan mertua yang sudah berpisah itu? Oh tak, tak. Tak ada. Contohnya dicontohkan macam nenek ummu. Nenek ummu macam mana ya nak gambarkan? Nenek ummu dengan bukan nenek ummu. Saya nak contohkan moyang dayar atau dayar lah bagi Tante Rehana dengan Tante Ifah. Atau dayar itu nama ayahnya Siraj Mudayar bin Siraj ya. Kemudian Siraj ini dengan Nenek Arifah berpisah, sudah punya anak ramai, di antaranya Atuk Dayar kan. Berpisah, kawin lagi dengan orang lain. Punya anak namanya Harun. Kan. Punya anak namanya Harun. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, yang Arifah itu, yang istrinya moyang Siraj itu, kan sudah menikah juga kan. Sudah menikah juga, punya anak emaknya Obak Hadimah. Itu lain bapak dengan Wadayar. Masihkah ada kaitan mahram dengan menantu yang dengan mertua yang dulu kan macam itu kan? Dengan Siraj macam itu kan? Tak, dia tak ada kaitan. Dia bukan mahram, batal wudhu. Itu gambarannya. Paham? Kalau macam contoh anak susuan rodok, jadi ke atuk atau nenek dia yang orang tua tu dah bercerai, anak susuan dia tetap mahram tak tetap? Tetap mahram. Sendiri kan? Tetap mahram. Oh, sedap kalau dalam bukunya tu dah jadi anak sendiri. Rodok tetap ada kata mahram. Sebab itu dalam Ihanatul Talibin itu diterangkan wa bintul murdiati bintuha wa in safulat ya. Anak yang disusui oleh seorang wanita itu ya, anak perempuan yang disusui oleh seorang wanita itu, maka hukumnya itu sama dengan anak kandungnya. Artinya dari segi mahram, maka menjadi anak susuan kepada orang yang menyusui itu. Wa in safulat, terus ke bawah. Artinya esok anak yang disusukan itu punya anak, masih mahram kembali. Anaknya punya masih mahram. Anaknya terus cicitnya masih ada kaitan mahram kepada orang yang menyusu. Itu ke bawah. Wa ummul murdi'ah ummuha wa in alat. Sebaliknya, ibu yang menyusukan kepada seseorang itu, maka dia adalah ibunya. Ibu mahram. Terus ke atas ikut satu jalur. Maknanya emaknya yang menyusukan, emaknya lagi ke atas. Ke samping dan lain. Ada orang yang bertanya kepada ayah, dulu waktu ada di Setinggan, ada seseorang akan menikah, sama-sama ada di Malaysia. Kata orang kampungnya itu, mahram, tak boleh menikah. Ayah tanya, macam mana orang kampungnya mengatakan mahram? Dia cerita, contohnya macam Abang Rasid dengan Bang Bahar. Abang Bahar dulu menyusu kepada Abang Bahar dulu dicontohkan menyusu kepada maknya Holi. Contohnya kan, Abang Bahar menyusu kepada maknya Holi dulu. Kemudian Abang Rasi nak menikah dengan anaknya ibu susunya Abang Bahar. Nak menikah dengan Holi. Boleh ke tak boleh? Jadi contohnya macam ni. Orang yang tanya sama ayah, Abang Bahar menikah kepada maknya Holi, kemudian adiknya Abang Bahar itu nak menikah dengan anaknya ibu susuan itu, yaitu dengan Holi. Boleh ke tak boleh? Orang kampungnya mengatakan, tidak boleh ni. Anak susu katanya. Saya tanya, bagaimana? Sebab dulu abangnya menyusu pada emaknya budak ini. Abangnya bukan dia, abangnya. Bukan katanya.
bukan mahram. Jadi boleh menikah. Sampai aja berpanjangan. Sampai aja berdebat dengan seorang kiai ada di atasnya UI sana dulu. Rupanya kiai itu silap memahami. Wa in safudat itu tadi. Dia kata sampai ke bawah. Itu bukan ke bawah, ke samping. ke samping bukan. Nah, jadi contoh macam itu bukan mahram ya. Yang menjadi mahram semua adik-beradik ya, atau semua anak ibu susu itu yang sudah lahir ataupun yang akan lahir ya, bukan hanya yang sebaya umurnya saja. Karena orang Boyan dulu yang sebaya umurnya saja yang dikatakan mahram. Salah. Semua anak ibu yang menyusukan yang sudah cukup syaratnya itu 5 kali susu itu kan. Semua anak ibu yang menyusukan walaupun anak dengan esok-esok berkawin lagi dengan suami lain, semua anak asal anaknya ibu yang menyusukan itu semua mahram kepada anak yang disusui itu. Nah, itu kena tahu. Macam itu ada seorang juga adik sesuatu, yaitu adiknya Pak Jufri. Kadang orang pelik bila jumpa itu dia salam kadang-kadang cium-cium aja. Berpeluk Bik Rumbia ada di Ampang itu. Suaminya itu adiknya Pak Sanduan. Suaminya di Pak Sanduan sudah meninggal dunia. Pakciknya Kak Sia suaminya sudah meninggal dunia. Itu adik susu aja. Baik, mungkin ada satu pertanyaan sebelum ditutup, dipersilakan. Sahabat siapa yang nak bertanya? Oke, paham. Ya. Mungkin ada Manghan sambung atau Tante Rifah. Saya ada soalan. Ya. Apa dia? Contohlah kan, macam mana kita dah tahu dah kita tak boleh salam dia kan, tapi kita tak pasti orang tu faham ke tak hukum ni kan. Jadi nak mengelak orang salah faham akan berasa hati kita tak salam dia. Kita faham betul, jadi tanggungjawab kita untuk buat benda tu kan, untuk tak salam kan, faham. Jadi macam mana cara dia lah, yang cara sopannya untuk tak salam. Bagus, satu pertanyaan yang sangat penting. Sebab ini sering berlaku di masyarakat. Bolehkah? Biasa raya ini selalu orang semua nak salam. Ini keluarga dekat, kenapa tak boleh bersalaman, kenapa tak boleh bermusafahah? Ini masalah besar ini, memang masalah ini. Jadi sudah menjadi tradisi ya, sekarang sudah menjadi tradisi tentang cara menolak dengan sopan itu. Jadi apabila tak payah tunggu orang itu nak hulurkan tangan pada kita. Kalau kita merasakan itu bukan mahram, kita tak boleh berjabat tangan kita. Angkat tangan macam inilah. Maknanya kita tak nak bersalam, bukan meniru orang Buddha ya. Ataupun macam ini ya, atau macam ini. Maknanya kita menunjukkan kita tak nak berjabat tangan. Bila dari kan, macam ini sajalah. Kita mulai dulu. Sebelum orang itu hulur pada kita, kita macam kita dapat bayangkan orang itu sudah hulur, kita tanah orang itu malu tau. Malu. Sebab itu kadang-kadang ayah korbankan apa demi menjaga marwah orang, walaupun ayah tahu sebenarnya ayah salah. Bila orang dah hulur, ayah tak pasal. Ya dosa lah. Tapi ayah tidak menghalalkan. Ayah tak merasa bahwa itu halal. Lagi bagus maksudnya yang kita menolak tu kita nak jaga maruah itu, kita jaga dosa. Menolak lagi bagus. Tapi
Ya maksudnya ayah nak bercerita ya. Kalau kita melakukan sesuatu itu, udah tahu itu perkara yang salah, jangan kita menganggap itu perkara yang halal. Sebab apabila kita menganggap perkara halal, kita akan jadi syirik nanti. Ya. Kalau kita tetap merasa bahwa itu perkara salah, hanya kita dosa. Maksudnya kata-kata hanya itu berbanding dengan syirik. Sebab kita tidak menghalalkan perkara yang Allah larang, tetap kita merasakan itu, cuma kita tak mampu. Kurang-kurangnya tak mampu. Tapi ya sebenarnya ayah respect kalau ada orang yang boleh menolak. Minta maaf. Minta maaf. Ya. Atau nak huluduk juga, ambil serbannya. Berlapik. Ketika takut orang lain takut terhulur. Nah, bagus pendapat yang ditunggu-tunggu itu. Cadangan yang ditunggu-tunggu. Jadi ketika raya ini pakai sarung tangan, ya. Tapi ada tak bagusnya juga. Jadi orang tu jadi tak tahu yang dia tak boleh salam. Jadi kan lepas ni dia kan tak salam lagi. Betul juga. Tak edukasi lah, tak edukasi. Tapi maksudnya takut apa yang terjadi pengorbanan perasaan itu tadi. Kan orang-orang sudah mengguru macam mana, macam apa kita menutup perasaan aib orang kan. Tapi ada satu pendapat dalam mazhab Hanafi, dalam fikih Islami Wadilah 7 diterangkan ya, apabila orang laki-laki apabila orang wanita itu sudah ajuz, la yushtaha la tushtaha, ajuz la tushtaha, orang sudah tua, orang sudah tidak tertarik, sudah tidak ada syahwat, diperbolehkan dalam mazhab Hanafi. Bukan mazhab kita. Jadi ada beberapa orang yang selalu nak salam dengan ayah. Ayah nanti ke situ lah. Ya? Atau akak ada soalan. Kalau ada orang tu, dia sama-sama dua-dua tak tahu yang dia orang tu bukan murid, lepas tu tapi dia dah salam sama-sama. Lepas tu tiba-tiba ada orang tu dia bagi tahu yang dia orang berdua tu bukan murid. Tak haram, dia berdosa ke? Kalau memang tak tahu, tidak berdosa. Tapi macam mana sampai tak tahu? Itu masalahnya. Artinya kita kena berhati-hati ya. Apabila kita ragu-ragu, tak payah kita yang menyebut nak ulur tangan. Ya. Jangan kita mulakan, sebab dalam hari raya contohnya ada bermacam-macam saudara kita, ada yang mahram, ada yang bukan mahram kan. Kalau yang sepupu-sepupu itu memang bukan mahram lah. Jadi kita gunakan apa yang disarankan Tante Ana lah. Bila dekat itu kita menunduk dengan tangan kita di dada. Maknanya kita tak nak berjabat tangan dengan orang. Paham? Jangan semua keluarga terdekat kita salam. Ya? Kena paham ini, kena paham. Baik. Pertanyaan terakhir. Ya. Tadi kan ayah cakap pasal ziarah kubur tu kan macam dalam agama kan dia tak ada, macam contoh orang biasanya budaya Indonesia masa hari raya kan. Jadi kalau macam waktu khusus sebenarnya macam mungkin ada waktu-waktu sesuai kan nak ziarah kubur. Iya. Memang ada waktu-waktu sesuai untuk ziarah kubur ya. Ada para ulama menyebutkan tentang fadilah ziarah kubur, di antaranya pada petang hari Kamis ya. Hari Jumat dan hari Sabtu. Sebab pada hari tersebut katanya Allah mengembalikan roh itu kepada
jasad orang yang meninggal dunia itu. Ya. Maknanya kenal, maksud itu kenal. Orang yang kita cari itu kenal dengan orang yang datang itu. Hari apa? Ya. Hari Kamis petang, hari Jumat, hari Sabtu. Ya. Nah di sini saya pernah terjumpa di sini. Memang tadi yang kata hari kita berhaji kena ziarah tadi lah. Jadi hari yang lain yang diutamakan. Maksudnya? Macam biasanya orang hari raya kan pagi-pagi kan. Itu memang tak digaji. Oh tak ada itu, tak ada. Hanya adat. Utamaan keluar ziarah. Tak ada kesunatan di hari raya. Kesunatan khusus itu tak ada. Rasanya negara Arab tak ada. Negara tak buat ya? Ada betul. Mesir kita buat. Ya, ziarah hari raya tak ada. Tak ada. Malaysia Indonesia buat ya. Tak ada untuk ziarah. Nah, di sini ada keterangan khusus di sini di dalam Afluki Salam wa Dilatuhu. Wa ya'riful mayyit zairahu yaumil jum'ah qablatu syamsi. Hari Jumatnya ya, hari Jumatnya. Wa ya'riful mayyit zairahu yaumil jum'ah qablatu syamsi. Wa hadzal waqtu akidun wa yantafi'u bil khair. Wa yata'adza bil munkar indahu. Orang yang kita ziarah ini pada hari Jumat petang, hari Jumat petang bukan hari Kamis, hari Jumat. Yaumul Jum'ahnya. Hari Jumat petang sebelum terbenamnya matahari. Pada waktu itu yang sangat digalakkan sebab pada waktu itu mayit itu kenal dengan kita. Allah kembalikan rohnya ke jasadnya, ke kuburannya itu dan kenal dengan kita yang datang. Yang diterangkan di sini karena waktu itu kenal dengan kita, tahu dengan orang yang berziarah, wa yantafi'u bil khair. Kalau kita melakukan kebaikan ya di kubur itu, mengaji, membaca apa yang kita adakan, dia mendapat manfaat dan dia merasa tersakiti kalau kita melakukan hal yang tidak baik di kubur itu. Itu dikaitkan dengan kubur. Tapi ada hadis yang menerangkan bahwa orang yang meninggal dunia itu tahu kepada perilaku keluarganya di dunia. Allah buka, sebab alam barzah ini luas bukan macam alam dunia. Terbuka tabir, semua nampak. Allah nampakkan kepada orang yang meninggal dunia perilaku anak-anaknya di dunia. Dia salat, kita salat, puasa, kita puasa. Dia berlaku apa. Itu mereka kalau mau nampak adik keluarganya baik, berdoa pada Allah, bersyukur. Kalau nampak adik keluarganya di dunia ini melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama, mereka menangis. Nah, diterangkan macam itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga perjumpaan kita bermanfaat. Ya. Ada satu soalan lagi yang lupa lah tanya. Oh ya belum nampak. Kalau macam Liza dengan Cik Mahat mahram kan? Mahram. Tapi abang dengan istrinya Cik Jumat tak boleh bersalaman, bukan mahram. Maksudnya adik-beradiknya Bapak Rawang, Liza boleh lah kan? Boleh. Boleh. Ya, adik-beradik ayah kandung kita semuanya mahram. Kalau daripada yang perempuan, tak kan? Maksudnya adik-beradik pasangan adik-beradik ayah kita. Macam Kalau adik-beradiknya Mahat, macam adik-beradiknya Mahat kan yang lelaki. Kalau Liza, bukan lelaki lah, kalau adik-beradiknya Mahat, yang perempuan terkahwin suaminya tu, tak boleh kan? Dia macam abang dengan berdik tak boleh lah kan? adik-beradik maas. Contohnya pasangan adik-beradik emak. Pasangan adik-beradik emak itu bukan mahram. Contohnya Cik Jasin, umpamanya kan, ataupun Cik Suki kan, itu bukan mahram, Ya. Jadi kaidahnya semua adik-beradik ayah kandung kita itu mahram, semua adik-beradik mak kandung kita itu mahram. Tapi pasangan pasangan ayah kandung, pasangan mak kandung kita bukan mahram. Okey, faham. Dia dengan kan. Ya. Ana macam terconfuse. Ana ingatkan Abang Farid tu boleh salam Abang Saleha, boleh salam Abang
Oh, tak boleh. Hanya dengan mak saja, mak Kulsum saja. Walaupun tu adik-beradiknya apa? Ma- Macam anak mahram tapi tak semestinya yang suami anak. Ah, Mahram juga. iya. Sebab itu Ifa jangan pandai-pandai nak aku mahram kau, tak boleh sama dengan Bang Farid. Kadang kat Abang Rosim kat Liza. Boleh. Macam Bang Rasim Kak Lisa, ipar bukan mahram. Ya. Adik-beradik suami, itu masalahnya. Kalau sebuah keluarga itu, pasangan baru itu berkumpul dengan mertua, umpamanya kan, beratnya di situlah. Makanya dalam rumah tapi kena sentiasa menutup aurat, macam itu kan. Oke, wallahu a'lam bishawab. Semoga perjumpaan kita bermanfaat dan harap selepas ini kita berlanjutan mengadakan usrah walaupun bukan setiap minggu. Nanti diatur, boleh banyak perkara-perkara yang boleh kita bincangkan, berbahaskan untuk mengeratkan tali silaturahim dan agar kita tetap dalam ril-ril agama yang benar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Allahumma ij'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba faghfir lana ma taqaddama min dhunubina. Allahumma harrim jasadana 'ala nar bi hurmati syahri Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.